Dulu itu pernah kejadian Mas, pabrik ini kebakaran, bisa dikatakan meledak. Nah di situ ya otomatis bangunan dan alat-alat itu kan habis Mas. Nah, di situ mungkin ujian terberat di pabrik ini itu yang dirasakan oleh orang tua saya, keluarga saya itu. Sampai ada yang saya di kampung itu ada fitnah lah, itu loh pesugihannya njaluk tumbal. Di kampung kan ada seperti itu. Akan tapi itu mungkin dialami yang saya para pengusaha itu pasti ngalami. Nah kalau energi saya untuk fokuskan untuk membalas ataupun memikirkan fitnah ataupun kendala tersebut, nanti malah kita kehabisan energi. Jadi kadang saya menyimpulkan orang tolol atau bodoh itu pasti balas dendam, tetapi orang kuat pasti memaafkan. Nah, orang yang pintar dan cerdas itu pasti mengabaikan. Perkenalkan, nama saya Nur Mufid, alamat di Ponggok 1, RT 9, Trimulyo, Jedes, Bantul. Usaha kami ada di dunia perkerupukan, pembuatan berbagai macam-macam rambak dan kerupuk. Awal mula sebenarnya ini orang tua sih Mas. Kebetulan orang tua dulu merintis pembuatan kerupuk dan rambak. Akan tetapi lambat laun dengan perjalanan waktu ini mulai diteruskan oleh generasinya, yaitu saya. Kebetulan saya satu-satunya Mas penerus dari keluarga saya. Itu awal mulanya sudah tahun 90-an. Akan tetapi dengan berbagai naik turun usaha. Nah itu dulu pernah jatuh, bangkit lagi, dan pada akhirnya tahun 2016 akhirnya saya memberanikan diri untuk meneruskan pekerjaan orang tua saya ini, yaitu membuat kerupuk dan rambak. Kebetulan saya waktu itu masih kecil ya Mas, jadi saya belum begitu mengetahui kenapa orang tua saya kok memilih kerupuk. Akan tetapi karena melihat potensi ataupun keuntungan dari kerupuk rambak ini, orang tua saya memilih ini. Dan kalau kerupuk rambak itu kan dari anak kecil sampai usia dewasa tua itu juga memakannya gitu. Mungkin itu salah satu dari pilihan orang tua saya. Karena setahu saya orang tua dulu saya itu ya nyun sewu gitu. Orang kampung yang benar-benar dari nol. Makanya wah panjang Mas itu kalau diceritakan mah nanti saya baper Mas. Jadi mungkin saya bisa meneteskan air mata. Jadi orang tua saya itu dari nol benar-benar naik sepeda Mas itu dulu. Naik sepeda sebagai pekerja nyun sewu, kuli bangunan sampai jadi bas borong, sampai dipercaya bekerja di PT Trikarsa. Nah, ketika uangnya terkumpul, ya akhirnya bisa Mas itu untuk modal melihat apa ya dulu di Nyun Sewu nggih. Jadi pas bekerja di Trikarsa itu borong perumahan, melihat kanan kirinya itu ada pabrik kerupuk. Nah, terus belajar pelan-pelan dibantu dengan saudara dan rekan untuk membuat kerupuk tersebut. Jadi pekerjaan orang tua kami dulu ya Nyun Sewu Mas, dari kuli bangunan, buruh apapun yang penting halal gitu. Seingat saya dulu pernah berbagai cerita ya, saya dengar dari saudara, dari tetangga, dari masyarakat sekitar pabrik ini ya Mas. Dulu orang tua saya, khususnya bapak saya itu terkenal pekerja keras. Jadi jatuh bangun untuk mendirikan pabrik ini luar biasa. Jadi dulu pernah kebakaran, terus akhirnya modal juga habis, terus bangkit lagi. Kebetulan waktu itu bapak punya kesempatan karena berhasil menciptakan lomba cipta kerja dan inovasi mesin, akhirnya dapat penghargaan pemuda pelopor tingkat nasional. Nah, mulai dari penghargaan tersebut itu modal dari rekan-rekan ataupun dari dinas itu berdatangan. Jadi alhamdulillah mulai dari situ permodalan sedikit terbantu dan akhirnya pelan-pelan pabrik ini ya cukup berkembang seperti itu. Akan tetapi dulu baru mateng, belum menjual untuk kerupuk mentahnya. Kalau produksi di awal itu Mas, terus terang dulu baru 10 kilo itu. Nah, ceritanya dulu bapak itu masih di bangunan Mas, kerja bangunan, terus sore setelah bekerja itu membuat rambak dulu awal Mas, karena alat rambak itu kan tidak sebanyak modal mesin kerupuk ya. Jadi dulu awal mula benar-benar dari 10 kilo, 15 kilo, 25 kilo, 50 kilo itu
terus gitu sampai beberapa bulan bahkan tahun masih bertahan seperti itu karena ya permodalan tadi. Tapi dengan semangat kerja kerasnya di tahun ketiga keempat itu alhamdulillah diterima pasar dan akhirnya punya modal menambah alat dan sampai 1 kental 2 kental. Nah itu mulai Bapak ada angin segar lah, ada permodalan tadi dibantu dari dinas ataupun rekanan gitu. Kira-kira seperti itu Mas. Kebetulan saya meneruskan dari perjuangan Bapak saya. Dulu awal saya itu terus terang belum ada niatan untuk meneruskan ini, akan tetapi dengan perkembangan saya untuk wah ini mau bekerja apa ini karena saya termotivasi dari kecil itu kan untuk belajar Mas. Dan melihat orang usaha itu kelihatannya enak, nah, akan tetapi banyak toh yang jatuh bangun. Nah, saya melihat perjuangan Bapak dulu untuk mendirikan pabrik ini kan luar biasa. Nah, akhirnya saya memberanikan diri dari tahun 2015 sampai tahun ini. Saya memberanikan diri dan berinovasi. Itu saya sering juga ngobrol dan dibantu khususnya dari Bapak saya itu supportnya luar biasa untuk mengembangkan pabrik ini yang dulunya dari 1 kental 2 kental alhamdulillah sekarang bisa 1 sampai 2 ton per hari. Nah, itu berkat dukungan dari orang tua karena kita juga selalu inovasi dari alat, dari pengembangan produk. Tidak monoton, hanya membuat rambak, tapi juga berbagai variasi kerupuk, dari kerupuk mini, kerupuk tanggung, bulat, 1000-an yang ada di warung-warung. Bahkan kita mulai menargetkan pemasaran itu di toko-toko modern, nah, di toko camilan, terus di toko-toko modern lainnya yang ya banyak lah Mas, target-target yang masih ingin kita capai. Kalau ngomongkan kendala banyak ya Mas. Itu mungkin saya di sini kan baru junior Mas kalau dalam dunia perkerupukan ya. Jadi kendala-kendala itu banyak sekali, baik dari segi mesin, permodalan, SDM. Karena kalau dilihat itu kan ya namanya pabrik ya Mas, itu kompleks. Jadi dari mesinnya kadang error, terus SDM-nya juga kadang perlu kita bina terus-menerus biar lebih expert dalam bagian produksi masing-masing. Nah, tapi kalau permodalan ya itu permasalahan klasik sebenarnya. Jadi kadang kan kita ada pemasarannya itu bagus, akan tapi di suatu saat pemasarannya menurun dan mesin rusak, terus akhirnya pengaruh ke produksi, ya produksinya itu mungkin kurang mekar ataupun kita dapat supplier tepung yang kurang bagus, akhirnya ya kerupuknya kurang bagus, itu efeknya ke customer juga komplain. Nah itu bahkan dulu ada yang putus kontrak dan akhirnya pemasaran kita agak berkurang. Ketika berkurang itu otomatis pendapatan kita juga agak menurun. Nah terkhusus di pandemi kemarin juga semualah saya kira para pengusaha merasakan. Nah di kita mungkin yang keluar kota ataupun luar pulau itu juga terdampak efek pandemi kemarin. Nah, tapi alhamdulillah pandemi bisa kita lalui, ini perlahan kita bisa mulai naik lagi. Dan untuk sekali lagi untuk permasalahan permodalan tadi ya, itu terus terang kita harus pinter-pinter Mas cari permodalan. Banyak supplier itu yang menawarkan istilahnya neng desa itu ngalap nyaur Mas. Nah, itu juga banyak dari supplier Lampung sana tepung itu menawarkan produk nanti bayarnya belakangan. Nah, kan tapi kita juga tidak mau ternina bobokkan di situ. Jadi kalau bisa ya kita cash. Karena kita prinsip berjualan juga cash, kita ada uang baru kita beli. Nah, itu dengan prinsip yang ditanamkan Bapak atau keluarga kami, ya, kalau bisa ya cash, biar tidak pusing di jalan. Kalau pengalaman yang sangat membekas ya, itu dari saya kecil sampai besar dan akhirnya saya diamanatkan orang tua saya untuk mengelola pabrik ini. Dulu itu pernah kejadian, pabrik ini kebakaran. Bisa dikatakan meledak. Nah di situ ya otomatis bangunan dan alat-alat itu kan habis Mas. Nah, di situ mungkin titik dari ujian terberat di pabrik ini itu yang dirasakan oleh orang tua saya, keluarga saya itu sampai ada yang jauh di kampung itu ada fitnah lah itu loh pesugihannya njaluk tumbal di kampung kan ada seperti itu. Akan tapi itu mungkin dialami yang jauh para pengusaha itu pasti ngalami. Nah kalau energi saya untuk fokuskan untuk membalas ataupun memikirkan fitnah ataupun kendala tersebut nanti malah kita kehabisan energi. Jadi kadang saya menyimpulkan orang tolol atau bodoh itu pasti balas dendam, tetapi orang kuat pasti memaafkan. Nah orang yang pintar dan cerdas itu pasti mengabaikan.
Nah itu mungkin bisa saya jadikan cambuk semangat karena melihat berbagai para pengusaha pada curhat seperti itu Mas. Jadi itu mungkin kendala yang terberat dari pabrik ini, pernah kejadian seperti itu. Terus masalah permodalan kita juga sering ketipu, bahkan sampai saya mulai berdiri dikasih amanat itu tahun 2018, alhamdulillah saya dapat boiler Mas. Itu untuk kerupuk ataupun rambak tanpa dijemur matahari. Mungkin di Jogja baru pertama, itu dapat di Sidoarjo Mas, waktu itu. Jadi saya memakai alat ini kurang lebih baru sekitar 3-4 tahun ini. Dan alhamdulillah itu sangat menunjang untuk produksi kerupuk ataupun rambak yang kita produksi. Jadi istilahnya nanti kita bisa beri garansi atau jaminan untuk produk kita selalu ada dan dengan kualitas bagus. Mungkin itu kenangan di waktu saya kecil ya Mas. Jadi yang kita lakukan dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri ya, itu saya masih teringat. Jadi bapak ibu itu ya pertama berdoa, introspeksi, kemudian dia menambah semangat mengumpulkan dari apa yang tersisa. Jadi otomatis masih ada alat-alat itu Mas, itu tetap dipakai semaksimal mungkin. Alhamdulillah di tengah-tengah kita selalu berdoa, berusaha, itu relasi dari bapak yang dulu di Jakarta itu melihat kondisi bapak dan melihat semangatnya, akhirnya dibantu Mas. Itu permodalan dari temen, itu istilahnya dikasih modal tepung. Nah itu kasih modal tepung, akhirnya kita ada keuntungan kita setorkan, nyun sewu kalau bahasa sekarang kredit ya, tapi alhamdulillah kita dulu nggak pakai itu. Jadi ada rekanan yang sudah percaya, akhirnya setiap kita ada keuntungan dengan perjanjian yang sudah disepakati masing-masing, kita bisa bangkit lagi. Dan dengan pengalaman itu kita harus punya cadangan Mas, jadi dana itu harus kita simpan. Dan sampai detik ini teori itu kita praktekkan di pabrik ini. Jadi ada keuntungan kita simpan, terus ketika mau menambah alat, ketika mau menambah peralatan yang dibutuhkan, baik bahan baku dan lain sebagainya, kita beli. Akan tapi kalau memang sudah benar-benar sisa, ya pelan-pelan kita belikan properti dan lain sebagainya untuk mengantisipasi kejadian yang dulu pernah kita alami. Kalau saya pribadi dengan berbagai pengalaman yang sudah ada, saya menyimpulkan Mas, jadi bekerja itu adalah ibadah. Nah, untuk semangat saya dalam bekerja, saya setiap hari menanamkan bahwa bekerja adalah ibadah. Jadi kalau motivasi kita bekerja untuk ibadah, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita hasilkan, insya Allah nanti berkah. Karena niat kita itu bekerja ya adalah ibadah. Jadi itu yang saya tanamkan khususnya buat saya pribadi, umumnya buat karyawan saya. Jadi ketika nanti pas pekerjaan banyak, itu juga nggak akan mengeluh karena niatan bekerja kita ada ibadah. Jadi kalau teori umumnya masyarakat mungkin ya tekun, telaten dan sebagainya, itu kadang di tengah kondisi permasalahan nanti itu menemukan agak berat. Tapi ketika kita udah pokoknya bekerja adalah ibadah, itu karena nilai ibadah itu kan yang kita harapkan besok. Jadi tidak hanya nyun sewu nggih, kalau di saya Islam itu tidak hanya di dunia, tapi sampai akhirat besok. Jadi semua apapun kan kita pertanggungjawabkan. Jadi semangat saya itu tiap hari, bahkan sampai insya Allah sampai akhir hayat saya, ya bekerja adalah ibadah. Jadi apapun yang saya kerjakan nanti, motivasi saya untuk beribadah. Nah itu kan efeknya nanti kelihatan. Jadi kalau nanti bisa ikhlas, bisa semangat terus, otomatis kan pekerjaan bagus, kinerja bagus, dan alhamdulillah hasilnya pasti bagus. Ketika semuanya meningkat, otomatis kita nanti bisa langsung bantu kanan kiri sekitar, bisa bantu masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan, baik pembangunan fisik ataupun moral di sekitar pabrik kita. Kalau untuk saat ini kita lokal masih di DIY, terus untuk keluar kota Jogja ini kita ke Purworejo, Semarang, ke Pekalongan, dan terakhir kami kemarin sebelum pandemi ya, itu kita sudah ke Kalimantan Barat. Di situ kita alhamdulillah dapat rekanan di sana, terus kita kirim. Nah itu pengalaman saya ya, khususnya pertama untuk ekspansi ke luar pulau itu ke sana. Kan tapi karena pandemi kemarin ketakutan untuk pengiriman dan sana juga kesusahan, ya mungkin belum rezeki kami ya Mas, itu kita utus untuk yang keluar pulau. Tapi untuk yang alhamdulillah DIY Jateng kemarin terakhir Seblak itu juga itu pengambilan di Jakarta, Bekasi, Pekalongan, kira-kira seperti itu. Kalau target masih banyak sekali Mas yang pengen saya capai, terutama pemasaran, karena perkerupukan ya itu kan larinya ke snack sebenarnya Mas. Jadi saya punya harapan ataupun target-target kita masukkan ke retail ataupun pasar modern, jangkauan kita ke anak muda, karena untuk saat ini kan anak muda itu luar biasa.
Jadi nanti akan kita packaging yang lebih menarik, karena pada umumnya kan kerupuk rambak itu hanya di 1 kilo dan di kaleng-kaleng. Nah, nanti ke depan kita akan nyesewu kayak potato, ciki. Nah, kita packagingnya seperti itu. Akan tapi ini rasa lokal, kerupuk yang lokal, akan tapi kita nanti sesuaikan dengan berbagai varian bumbu. Dan otomatis packagingnya tadi kita bikin lebih menarik lagi. Jadi nanti kita masukkan pemasarannya ke retail ataupun pasar modern, ke toko-toko camilan yang pemasarannya itu di toko oleh-oleh dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kebetulan kami juga dipercaya dari pabrik-pabrik yang ada di Jogja ini, khususnya perkerupukan ataupun bahkan cilok itu pada ngambil di kita. Kita jualan tepung juga, jadi kita mendatangkan langsung dari Lampung. Nah, otomatis di situ harga juga bersaing. Alhamdulillah kita dipercaya untuk mensuplai pabrik-pabrik yang ada di Jogja. Bahkan ada yang cilok, ada pengusaha bakso yang ngambil ya di kita ada. Bagi teman-teman ataupun penonton sekalian, jika menginginkan atau berminat kerjasama dengan kami, khususnya di dunia perkerupukan, monggo bisa datang langsung ke pabrik untuk melihat berbagai macam produk kami. Di sini kami harga grosir dari 1 kilo sampai berapa kental bahkan ton, monggo dijamin kualitas bagus, harga kompetitif. Bisa hubungi nomor saya 0856254129. Alamatnya di Ponggok 1 RT 9 Trimulyo, Jedes, Bantul. Mungkin motivasi buat khususnya anak muda, mari tetap semangat untuk selalu berinovasi, karena usaha tidak akan berjalan baik dan mulus tanpa adanya semangat, tekun, dan inovasi. Karena kita hidup di era digitalisasi, di era yang penuh dengan tantangan. Tapi kalau kita niatkan tadi, spirit saya bekerja adalah ibadah, insya Allah nanti semua akan berjalan dan membawa barokah kepada kita semua. Terima kasih.